Halo, perkenalkan semuanya. Balik lagi di sini sama saya Albert Dova Kato Sembiring. Saya dari SMA Sultan Agung dan saya jurusan IPA pada kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dan saya akan membawa kalian eh, lebih dalam lagi atau lebih mengenal lagi tentang kecerdasan buatan ini atau lebih dikenal sebagai AI yang kita gunakan hampir ya setiap hari kita gunakan di anak sekolah seperti aku, kawan-kawanku, dan orang-orang pekerja mungkin dalam industri ya. Kita akan masuk ke poin utama. Itu apa sih kecerdasan buatan? Kita masuk ke pendahuluannya dulu ya. Jadi kecerdasan buatan itu atau AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya seperti manusia seperti kita. Kehadiran AI ini telah mengubah berbagai banyak aspek dalam kehidupan, mulai dari seperti komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga industri. Seiring perkembangannya zaman, komputer kini mampu mengenali wajah dan memahami bahasa manusia, bahkan membuat keputusan kompleks secara mandiri. Hal ini menjadi bukti bahwa AI bukan lagi sekedar konsep, melainkan udah sebuah realitas yang terus berkembang. Jadi itu adalah secara singkat pendahuluan atau apa sih itu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu memiliki berbagai jenis. Nah, kenapa sih kecerdasan buatan atau AI itu memiliki berbagai jenis? Karena pada zaman dahulu itu, pada tahun 1956 sepertinya ya, itu resmi dikenalkan AI di Amerika sana. Nah, itu sempat mengalami stuck karena sebuah teknologi itu. Nah, jadi disitulah perkembangan AI itu dikembangkan mulai bertahap, mulai dari yang diperkenalkan oleh Alan Stan, siapa gitu mungkin bisa kalian cari tahu. Nah, jenis-jenis AI ini dimulai yang paling mudah dulu karena teknologi pada saat itu belum sangat mumpuni seperti sekarang, yaitu AI paling lemah atau biasa disebut oleh Narrow AI ya. Jadi secara singkat saja, Narrow AI itu adalah jenis AI yang dirancang untuk satu tugas spesifik. Yang gampang-gampang saja sih sebetulnya, seperti kayak membantu kita belajar, mencari informasi, dan lain-lain. Yang kedua jenisnya itu ada AI kuat atau General AI. Nah, ini udah mulai tahap upgrade-nya. Kenapa sih General AI ini dikembangkan? Karena seiringnya perkembangan teknologi era modern, apalagi seperti zaman sekarang kan, kita itu manusia gak ada habisnya sih. Kita itu membutuhkan sesuatu atau pendamping kita yang lebih canggih lagi. Seperti AI ini kita butuh perkembangan karena menggunakan Narrow AI atau AI sebelumnya yang lama itu kurang untuk mumpuni teknologi pada saat ini. Akhirnya manusia dapat mampu mengembangkan lagi General AI ini. Jadi General AI ini secara singkat saja saya akan menjelaskan. AI ini memiliki kemampuan sebuah AI jenis ini memiliki kemampuan berpikir seperti manusia secara menyeluruh. Mesin dapat memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Namun, hingga saat ini AI kuat ini atau General AI ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terwujud ya. Dan menariknya, walaupun ini udah sangat kuat dan hampirlah seperti manusia, walaupun belum sepenuhnya berkembang, ada satu lagi konsep yang dikembangkan oleh manusia, yaitu Super AI. Nah, apa sih Super AI itu? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi Super AI itu atau Super Intelligent AI ini merupakan konsep AI yang memiliki kecerdasan melebihi manusia. Masih konsep. AI ini mampu berpikir, berinovasi, mengambil keputusan lebih baik dari manusia. Konsep ini bersifat masih teoritis, dan menjadi topik diskusi dalam para pengembang itulah. Dan bagaimana begitu. Jadi kenapa sih ini masih sebuah konsep? Karena manusia itu masih memikirkan teknologinya mumpuni atau tidak, dan apa dampaknya jika ini diterapkan pada saat ini. Jadi
karena ini udah super, katanya udah super di situ judulnya ya kan. Jadi dia banyak konsekuensi untuk kita mengaplikasikan ke pada masyarakat, karena dengan super AI aja sudah banyak kayak DeepSeek yang pengubah suara, pengubah muka itu sudah sangat berbahaya. Dan mari kita ke sesi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana AI bekerja. AI bekerja dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada ya, dan algoritma secara umum. Proses-prosesnya yang meliputi seperti pengumpulan data yang sudah ada, seperti kita menanyakan tokoh-tokoh, dia akan mengumpulkan data-data yang sudah ada, seperti tokoh-tokoh presiden, dia akan mengumpulkan semua data-data tokoh-tokoh presiden yang sudah ada. Lanjut, kedua, pemrosesan data. AI ini tidak hanya mengambil, tapi dia memproses data, dia analisis untuk menemukan pola atau hubungan tertentu seperti yang kita tanyakan. Dan yang ketiga, AI ini mempelajari data tersebut, pembelajaran mesin. AI ini belajar dari data tersebut untuk meningkatkan kemampuan. Dan AI ini tidak hanya asal kita ketik itu jawabannya, enggak. Jadi AI ini belajar dulu menganalisis, dan baru AI ini mengambil keputusan apa itu datanya sudah betul, atau kita masih menanyakan yang lain apakah itu betul atau tidak ya. Jadi sebenarnya juga AI-nya kan masih belum 100% benar. Jadi itulah, jangan seringnya. Dan kita masuk ke sesi topik selanjutnya, yaitu bagaimana penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bisa dalam bidang kesehatan. AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit, menganalisis hasil medis, dan mempercepat penemuan obat ya, seperti kita misalnya seperti alat-alat canggih di bidang kesehatan sana kayak scan-scanan gitu ya. Yang kedua, bidang pendidikan. AI digunakan dalam sistem pembelajaran online seperti penilaian otomatis dan rekomendasi materi belajar. Penilaian otomatis seperti ya kita tinggal scan aja data-data ujian kita dan langsung tersusun rapi dibuat oleh AI. Yang ketiga, bisa dalam bidang transportasi. Bidang transportasi ini mungkin cukup umum dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya seperti mobil tanpa pengemudi, yaitu self-driving car yang mampu berjalan secara otomatis, yang seperti mobil Tesla atau mobil Xiaomi yang masih di Cina itu ya, itu udah menggunakan AI yang sangat canggih. Dan bisa juga yang keempat ini terakhir, bidang bisnis. Ini cukup menarik karena digunakan untuk analisis pasar, chatbot pelayanan pelangganan, dan sistem rekomendasi produk. Nah, dalam bidang bisnis ini kenapa dibilang menarik? Karena bisnis ini kita dapat menggunakan AI itu seperti pemasaran dan mendapatkan algoritma pasar apa produk yang sedang rame. Oke. Ternyata masih ada satu lagi datanya, yaitu dalam bidang hiburan. Nah, dalam bidang hiburan ini sangat kita sering temui dan sangat umum mungkin ya, karena dalam bidang hiburan ini dapat banyak kita akses, yaitu seperti YouTube, TikTok, dan Netflix menggunakan AI untuk menampilkan konten sesuai minat penggunanya ya, sesuai kitanya. Dan mari kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu apa sih kelebihan AI atau keunggulan benefit kita menggunakan AI. Mungkin ada beberapa keunggulan AI, di antara lain mampu bekerja cepat dan efisien, mengurangi kesalahan manusia, dapat bekerja tanpa lelah, mampu mengolah data dalam jumlah besar, dan membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ya, secara kesimpulan, AI ini sangat membantu kita dalam menghemat waktu dan efisien waktu kita. Seperti misalnya aku lagi ada tugas untuk besok, dan waktuku itu tidak banyak, jadi tinggal searching saja. Jadi kita hemat waktu untuk mengejar tugas yang lainnya. Dan AI ini tidak hanya memiliki kelebihan, AI juga mampu memiliki kekurangan, walaupun udah dibilang kayaknya melayak seperti manusia atau melebihinya. Jadi meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga memiliki beberapa kemungkinan kelemahan atau kelemahannya memang, yaitu mengurangi lapangan pekerjaan, tertentu ketergantungan terhadap kekurangannya menjadi ketergantungan masyarakat. Itu seringkali kita jumpai pada siswa-siswa jadi memiliki ketergantungan yang dikit-dikit searching gitu. Jadi ya itulah
dan teknologi biaya yang tinggi, karena penggunaan AI ini seperti sewa gitu. Jadi kita butuh biaya yang cukup tinggi, dan penyalahan gunaan teknologi itu juga sangat beresiko, seperti kurangnya aspek moral dan empati. Selain itu, muncul juga kekhawatiran bahwa AI dapat digunakan hal-hal negatif, seperti penyebaran hoaks, manipulasi data, dan pengawasan berlebihan. Seperti tadi poin yang kedua yang saya jelaskan, jenis-jenis AI itu sudah sangat berkembang dan sangat berbahaya, seperti pergantian wajah, pergantian suara. Itulah yang dapat memanipulasi kita semua dengan memanipulasi data. Jadi butuh pengawasan yang lebih baik. Dan untuk sebelum poin terakhir kesimpulan, saya akan sedikit membicarakan bagaimana sih nasib kecerdasan buatan di masa depan. Perkembangan kecerdasan buatan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan di masa depan. Teknologi ini tidak hanya akan menjadi alat bantu, tetapi juga akan menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan kita manusia. Banyak ahli meyakini bahwa AI akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah peradaban manusia di masa depan. Di masa yang akan datang, AI akan diprediksi akan semakin canggih dalam memahami bahasa manusia, emosi, serta konteks sosial. Mesin ini tidak hanya akan menerapkan respon perintah, ya seperti kita perintah apa gitu membuka pintu, tidak hanya sebatas itu, tetapi dapat mampu memahami maksud tersembunyi dari komunikasi manusia. Ya maksud tersembunyi mungkin isyarat-isyarat kita lah gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin AI bakal mengenali itu. Hal ini akan membuat interaksi antara manusia dan mesin menjadi lebih alami, seolah-olah berkomunikasi dengan sesama manusia dalam teknologi dan etika. Ya mungkin sekian, dan saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan pada penjelasan kali ini. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang sangat penting dalam perkembangan dunia modern. AI telah membantu manusia dalam berbagai bidang dan meningkatkan efisien kerja serta signifikan. Namun, di balik manfaatnya, AI juga memiliki tantangan dan resiko yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dengan pengolahan yang tepat. Kecerdasan buatan yang dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dan kemajuan manusia di masa depan. Mungkin sekilas pengenalan kecerdasan buatan ini yang saya bawakan oleh Alberto Fokatus Sembiring. Sekian, mungkin ada salah paham kata saya. Mohon maaf, saya undur diri.